Weekenders, tahukah kalian Mangkunegaran adalah salah satu dari 4 pecahan kerajaan Mataram Islam yang istananya terletak di Surakarta, Jawa Tengah. Nah, pengen tahu kira-kira bagaimana sejarah pendiri dan raja-rajanya? Tonton videonya sampai habis, jangan lupa like dan subscribe. Untuk pendiri Mangkunegaran adalah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran ke-1 antara 1757 sampai 1946. Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang berhak memiliki tentara sendiri dan independen dari Kasunanan Surakarta. Sedangkan mulai 1950, statusnya hanya sebuah keraton dengan raja tanpa kekuasaan politik. Sejarah berdirinya Mangkunegaran berawal dari konflik perebutan tahta di antara para pewaris Mataram. Sejak penguasa Mataram mulai bekerja sama dengan VOC, pemberontakan dari keluarga kerajaan ataupun pihak luar semakin sering terjadi. Salah satu yang terkenal adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Said, keponakan Pakubuwono II dan Mangkubumi. Raden Mas Said adalah putra Pangeran Mangkunegaran sekaligus cucu Amangkurat keempat. Menurut sumber-sumber dari Mangkunegaran, Pangeran Mangkunegaran adalah putra tertua Amangkurat IV yang sebenarnya berhak menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Namun dalam kenyataannya, justru Pakubuwono II yang naik tahta, sedangkan Pangeran Mangkunegaran diasingkan ke Sri Lanka karena tidak disenangi Belanda. VOC beberapa kali mengajukan perundingan kepada Raden Mas Said dan Mangkubumi tetapi ditolak. Bahkan ketika Mangkubumi bersedia mengadakan perundingan, Raden Mas Said tetap tidak mau berkompromi dengan Belanda karena yakin akan kekuatan pasukannya. Pemberontakan Mangkubumi resmi diakhiri ketika perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755 yang isinya membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Nagari Kasultanan, Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan, Surakarta. Kasultanan Ngayogyakarta diberikan kepada Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I, sementara Kasunanan Surakarta menjadi hak Pakubuwono III. Perjanjian Salatiga. Raden Mas Said yang tidak terlibat dalam perjanjian Giyanti dan merasa belum mendapatkan haknya, semakin gencar melakukan perlawanan terhadap Hamengkubuwono I, Pakubuwono III, dan VOC. Di saat yang sama, VOC terus menawarkan solusi dengan jalan perundingan yang akhirnya diterima oleh Raden Mas Said. Pihak-pihak terkait kemudian berkumpul di Salatiga, Jawa Tengah, pada 17 Maret 1757 untuk menyepakati perjanjian. Dalam perjanjian itu, Raden Mas Said diakui sebagai pangeran merdeka dengan wilayah otonom berstatus kadipaten yang disebut Praja Mangkunegaran. Perjanjian Salatiga menandai berdirinya Mangkunegaran. Mangkunegaran merupakan adipaten yang posisinya di bawah Kasunanan dan Kasultanan, sehingga penguasaannya tidak berhak menyandang gelar Sunan ataupun Sultan. Wilayah kekuasaan, kedudukan pemimpinan Mangkunegaran berada di Pura Mangkunegaran yang didirikan di kawasan Banjarsari, Surakarta. Antara 1757 sampai 1946, Kadipaten Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang berhak memiliki tentara sendiri yang independen dari Kasunanan Surakarta. Satuan militer Mangkunegaran dinamakan Legiun Mangkunegaran, sedangkan wilayahnya mencakup bagian utara kota Surakarta yakni Kecamatan Banjarsari, kemudian seluruh Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngawen serta Semin di Gunung Kidul, Yogyakarta. Keseluruhan wilayah Mangkunegaran tersebut hampir mencapai 50% wilayah Kasunanan Surakarta. Kehidupan pemerintahan. Penataan pemerintahan telah dilakukan sejak Mangkunegaran I berkuasa dan diteruskan terutama oleh Mangkunegaran IV 1853 sampai 1881, yang ke-6 1896 sampai 1916, dan yang ke-7 1916 hingga 1944. Pada awalnya, proses penataan birokrasi pemerintahan masih dicampuri kepentingan Belanda dan Kasunanan Surakarta. Selain kekuasaannya terbatas, Mangkunegaran I masih terkait dengan Belanda dan Sunan dalam mengambil keputusan. Pada masa Mangkunegaran IV, birokrasi pemerintahan dikembangkan menjadi lebih luas dan fungsional. Mangkunegaran pun mampu membentuk identitasnya sebagai kerajaan Jawa modern. Setelah sekian abad menjadi kerajaan otonom, pada September 1945, Mangkunegaran VIII menyatakan bergabung dengan NKRI. Meski mulai 1950 statusnya hanya sebuah keraton dengan raja tanpa kekuasaan politik, Mangkunegaran dan Pura Mangkunegaran masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya hingga saat ini. Nah, itu dia
sejarah dari Mangkunegaran, dan juga pendiri hingga raja-rajanya. Tonton terus video lainnya hanya di weekend.id.